Waktu yang lalu kita melihat ada saudara seiman kita Muslim yang mengatakan mari dari virus corona ini kita datangi sehingga corona itu takut. Adalah salah satu jemaah ya saudara seiman kita, Ustaz. Mohon petunjuk sehingga sampai akhirnya mereka diisolasi di salah satu masjid di Jakarta, di Konjuru itu, Ustaz. Tapi ya Anda cuma sempat baca beberapa berita. Bahkan di Malaysia dan di India sendiri ya mereka diisolasi ya di masjid-masjid mereka di tengah-tengah wabah seperti ini. Toh mereka sepertinya masih melakukan kegiatan-kegiatan dakwahnya mereka. Jadi mungkin jadi pertanyaan, kok bisa mereka bersikeras dalam keadaan para medis, para dokter dan juga pemerintah sudah melarang untuk berkumpul di tempat-tempat yang tempat keramaian. Jadi dokter sebenarnya ada suatu prinsip di dalam agama mereka yang mungkin yang perlu diluruskan. Ya, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Yang kita ketahui seluruh para nabi dan rasul mereka berdakwah di atas kalimat tauhid ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita apa hakikat dari makna kalimat tauhid itu sendiri. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin." Ayat ini merupakan di antara ayat yang paling jelas menggambarkan dan menjelaskan tentang makna kalimat tauhid. Yaitu ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali kepada zat yang menciptakan kami yaitu Allah. Sehingga ini makna yang disebutkan oleh para ulama, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah secara hak kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan selain sesembahan Allah adalah sesembahan yang batil. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh seluruh para nabi dan rasul di dalam dakwah mereka. Namun Jamaatut Tabligh mereka punya 6 usul dalam agama mereka. Satu usul adalah kalimat la ilaha illallah. Apa mereka tafsirkan kalimat la ilaha illallah? Mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah mengeluarkan kebesaran makhluk dan memasukkan kebesaran Allah. Disitulah seseorang telah merealisasikan kalimat tauhid. Jadi tidak boleh ada makhluk dalam hatinya. Jadi kalau kita misalnya mau naik pesawat, ya, nah pesawat itu ya kalau kita yakin sama tiket, berarti kita belum merealisasikan kalimat tauhid di dalam qalbu kita. Karena masih ada makhluk dalam hati yaitu tiket. Ya, jadi bagaimana mereka berusaha sekuat sebatas ilmu mereka dan keimanan yang ada dalam hati mereka, menurut mereka kita bisa naik pesawat tanpa perlu dengan tiket. Ya, nah inilah menjadi sebab kenapa teman-teman atau saudara-saudara kita dari jamaah tersebut mereka bahasa kasarnya ngeyel. Karena virus corona itu makhluk. Tidak boleh ada virus corona itu dalam hati kita. Berarti kalau seandainya ada kekhawatiran kita kepada corona, berarti kita belum mentauhidkan Allah. Kita belum merealisasikan kalimat tauhid. Maka corona ini makhluk Allah yang kecil yang harus kita keluarkan. Allah Maha Besar. Iya, ini adalah sebuah hal yang keliru dalam mereka memahami kalimat tauhid. Karena makhluk dalam hati ini tidak akan bisa dihilangkan. Ya, Rasulullah SAW manusia yang paling mentauhidkan Allah. Manusia yang paling mengerti tentang kalimat la ilaha illallah. Beliau berkata, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib. Sesuatu yang paling aku cintai daripada perkara dunia ini adalah minyak wangi dan wanita. Nah, cinta itu letaknya di mana? Di dengkul atau di jari kaki kita? Cinta itu dalam hati. Jadi ada kecintaan dari Nabi SAW dalam qalbu beliau kepada wanita dan minyak wangi. Ada makhluk dalam hati beliau, dan ini adalah sesuatu tabiat yang memang tidak bisa dihilangkan dari seseorang manusia, dan itu tidak mengurangi sama sekali ketauhidan seseorang. Bahkan di sana disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang meninggalkan sebab, justru dia telah mencela syariat.
Karena Islam datang dengan sebab dan musabab. Rasulullah mengatakan ya dalam hadisnya, ya fankihu atau nikahilah kalian, tazawwaju waludal wadud fa inni mukatsirum bikum umamun yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang bisa memberi kalian banyak anak, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian nanti di yaumil qiyamah. Ada sebab di sini. Apa sebab seseorang itu punya anak? Dengan dia menikah. Nah, mereka jamaah ini, mereka berusaha bagaimana kita harus yakin bahwasanya Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ada seorang ayah. Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ibu dan ayah. Nah, keyakinan ini harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwasannya kita juga harus sampai kepada tingkat yang demikian. Oleh karena itu sebagian para ulama menyebutkan penafsiran mereka terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah ini merupakan penafsiran yang sangat berbahaya. Karena akan sampai kepada derajat hululiyah, ya, wal ittihadiyah. Dan itu merupakan sifatnya Allah. Allah mampu menciptakan manusia tanpa anak, tanpa ibu, tanpa ayah. Itu merupakan sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Dan manusia tidak akan bisa mencapai derajat demikian. Tapi manusia dia dengan proses apa? Menikah. Dia baru punya anak. Nah, inilah menjadi sebab kenapa mereka agak bengal. Karena kalau yakin kepada corona, maka kita yakin kepada makhluk. Berarti belum merealisasikan kalimat tauhid. Makanya dalam sebuah ceramah yang sempat viral di media sosial, mereka katakan kirimlah jamaah-jamaah kepada tempat-tempat yang banyak virusnya, virus corona. Ya, nanti akan lenyap itu semuanya. Ini jelas kalau seandainya mereka belajar, menuntut ilmu sedikit saja, dari bab awal dia menuntut ilmu, dia telah mendengar Nabi SAW mengatakan, "Fira minal majdhum," larilah seseorang dari penyakit kusta sebagaimana larinya mereka dari singa. Dan juga Nabi SAW mengatakan jangan dicampur di antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Di sini menunjukkan ada sebab yang dengannya kita menjauhi. Ya, dan ini tidak sama sekali menafikan dari kalimat tauhid. Oleh karena itu saya menasihatkan saudara-saudara saya, ya, berdakwah adalah hal yang baik. Bersemangat dalam berdakwah adalah hal yang positif. Namun yang paling terpenting, ya, hendaknya di dalam kita berdakwah kita awali dulu dengan ilmu. Demikian disebutkan oleh Imam Ahlus Sunnah Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus lebih dikedepankan seseorang itu berkata dan sebelum seorang itu beramal. Oleh karena itu mereka banyak membuat kias-kiasan. Ya, misalnya dalam kita berdakwah ini, walaupun kita belum punya ilmu, itu ibaratnya kita seperti orang yang baru belajar naik mobil. Ketika kita baru belajar naik mobil, ya, buat latihan. Jadi kalau ditabrak nggak ada masalah. Oh, ini baru belajar. Nah, begitu juga orang yang berdakwah, salah-salah sedikit nggak ada masalah karena dia baru. Ini merupakan pikiran-pikiran yang datang dari mereka, dan jelas ini menyelisih ayat Al-Quran. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wala tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi kadzibah." Janganlah engkau mengatakan dengan lisan-lisanmu ini halal ini haram, dan sungguh engkau telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang besar. Allah mengharamkan, dia halalkan. Allah halalkan, dia haramkan. Iya, oleh karena itu kita ingatkan kembali kepada saudara-saudara kita, ya, belajarlah, menuntut ilmu lah. Nah, nanti ketika kalian sudah memiliki ilmu, ya, baru kita bisa berdakwah. Bukan harus menjadi seperti Imam Ahmad, harus seperti Imam Malik rahimahullah. Setidaknya apa yang dia sampaikan itu mampu dia kuasai. Ya, sehingga tidak perlu untuk membuat permisalan-permisalan, sudah cukup buat kita Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kejahilan itu terkadang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi manfaat kepada orang lain. Bahkan itu akan memberikan mudarat untuk dirinya dan juga mudarat bagi orang lain. Tapi orang yang mereka memiliki ilmu, maka insya Allah ilmu yang dia punya itu bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang harus semangat belajar, dokter. Jadi jangan sampai kita ingin mendapatkan pahala, justru dosa yang kita dapatkan. Seperti itu.